didik yang saya kasihi, selamat datang dan bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 UPTD SMP Negeri 4 Langkirbo. Halo, bagaimana kabar kalian semua? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ingat, di masa pandemi COVID-19 ini, kalian harus tetap menjalankan protokol kesehatan seperti selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, selalu cuci tangan setelah pegang benda umum. Materi hari ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu teks berita. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar 4.2, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesis. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menulis teks berita dengan memperhatikan ketepatan struktur dan kaidah kebahasaan dengan benar. Menulis berita merupakan suatu upaya menyampaikan kabar atau sebuah informasi mengenai sesuatu hal atau kejadian dalam bentuk tertulis. Seorang penulis berita yang baik dapat menuliskan sebuah berita dengan lengkap dan komunikatif, sehingga pembaca berita dapat memahami segala sesuatu yang disampaikan dalam berita tanpa kesulitan dan tanpa adanya kesalahan tafsir. Agar informasi yang disampaikan dalam bentuk teks berita dapat disajikan dengan baik dan benar, kalian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, unsur penulisan berita. Dalam penulisan berita harus disusun berdasarkan unsur 5W plus 1H yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adiksi. Tujuannya agar berita itu mudah disusun dalam pola yang sudah baku dan mudah dipahami. 5W plus 1H adalah 6 unsur dasar yang harus terdapat dalam berita. What, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Semua unsur tersebut sangat perlu diperhatikan dalam menulis berita. Dengan demikian, memudahkan untuk menulis berita dan keenam rumus tersebut dinyatakan dalam kalimat yang ringkas, jelas, dan menarik. Kedua, teknik penulisan berita. Teknik penulisan berita lebih dikenal dengan sebutan piramida terbalik. Apa itu piramida terbalik? Ya, kalian pasti bisa jawab semua. Piramida terbalik yaitu sebuah konsep, formula, struktur, atau pola penulisan berita, yaitu informasi yang paling menarik dan penting ditempatkan di bagian awal naskah, isi, atau tubuh berita. Mengapa harus menggunakan piramida terbalik? Ya, agar pembaca dapat segera mengetahui inti dari berita yang ingin diketahuinya. Perhatikan gambar piramida terbalik berikut ini. Gambar piramida terbalik, bagian atas yaitu judul. Kemudian di bawah judul, kepala berita. Di bawah kepala berita ada tubuh berita, dan di bawah tubuh berita ada ekor berita. Kepala berita berisi informasi terpenting
dari unsur 5W plus 1H. Bagian tubuh berita berisi informasi penting, yaitu informasi pendukung yang masih berkaitan dengan unsur 5W plus 1H. Bagian ekor berita yaitu berisi informasi yang kurang penting. 3. Langkah-langkah menulis berita. Adapun langkah-langkah menulis berita, yang pertama yaitu menentukan topik berita. Sebuah berita pada umumnya menyajikan peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan khalayak. Tidak semua peristiwa dapat dijadikan topik berita. Topik berita harus mengangkat peristiwa yang aktual. Terlebih lagi, jika peristiwa tersebut merupakan kejadian yang baru saja terjadi. Langkah yang kedua, mendatangi sumber berita. Mendatangi sumber berita perlu dilakukan agar kita dapat mengamati peristiwa secara langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai fakta yang disajikan di lapangan. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi dapat diperoleh melalui kegiatan menyaksikan peristiwa secara langsung dan melakukan wawancara dan pengamatan langsung. Pokok-pokok informasi yang diperoleh dicatat berdasarkan pola adik simbang atau rumus 5W plus 1H. Yang keempat, mengembangkan pokok informasi. Pokok-pokok informasi yang telah diperoleh kemudian disusun menjadi teks berita utuh. Teks berita tersebut diusahakan memuat struktur yang lengkap dan memperhatikan aspek kebahasaan yang tepat. Sekarang, simaklah ilustrasi berikut ini sebagai bahan referensi. Setelah kalian menyimak ilustrasi tadi, kegiatan apa yang akan kalian lakukan untuk menulis sebuah berita? Ya, baik. Kegiatan yang harus kalian lakukan yaitu mencatat semua informasi berkaitan dengan unsur-unsur kelengkapan berita, yaitu 5W plus 1H. Berdasarkan ilustrasi tersebut, informasi-informasi yang dapat dicatat antara lain: 1. Peristiwa apa yang terjadi? Baik, SMP Negeri 4 Langke-Rembong melaksanakan pembelajaran secara daring. 2. Siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Baik, yang terlibat dalam peristiwa tersebut: 1. Kepala SMP Negeri 4 Langke-Rembong. 2. Seluruh tenaga pendidik SMP Negeri 4 Langke-Rembong sebanyak 39 orang. 3. Seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9 sebanyak 638 orang. 3. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Baik, Senin 3 Agustus 2020. 4. Di mana peristiwa itu berlangsung? Peristiwa itu berlangsung di UPTD SMP Negeri 4 Langke-Rembong dan di rumah siswa masing-masing.
5. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Baik, karena saat ini sedang dihadapkan pada masa pandemi COVID-19 sehingga proses kegiatan belajar mengajar atau KBM dilaksanakan secara daring. Penerapan sistem daring ini untuk menghindari segala kemungkinan yang berkaitan dengan penularan COVID-19. 6. Bagaimana berlangsungnya peristiwa tersebut? Baik. Berlangsungnya peristiwa tersebut yaitu penerapan sistem KBM daring berjalan dengan baik dan peserta didik begitu antusias. Tidak ada yang absen dari KBM daring. Setelah kalian mencatat informasi tersebut, langkah selanjutnya apa yang harus kalian lakukan? Ya, kalian akan menyusun informasi-informasi tersebut tadi yang terdiri atas 5W+1H menjadi sebuah teks berita. Seperti berikut ini beritanya. Baik, setelah memahami cara penulisan berita yang baik dan benar beserta contoh-contohnya, kalian bisa mulai mencoba menuliskan kejadian-kejadian yang kalian temui di lingkungan sekitar dalam bentuk teks berita. Demikianlah penjelasan dari Ibu tentang materi menulis teks berita. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mempelajari materi menulis teks berita yang ada pada bahan ajar. Jangan lupa, kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik 4 yang akan dibagikan di aplikasi Edmodo. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 dengan materi yang berbeda.